Telah lama aku menyimpan surat cinta ini, surat cinta yang takkan pernah sampai pada dirimu. Hari ini aku sadari dukaku menanggung, tertimbun di balik senyum dan canda tawaku. Tak ada patah hati yang sembuh di 1 dan 2 hari. Ku menjaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak ada cinta seperti ini. Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini, teruntuk dirimu di hatiku. Terlalu indah semua yang ku alami, yang ku cinta selama ini. Izinkan diriku memelukmu terakhir kali. Hari ini aku sadari dukaku menahun, tertimbun di balik senyum dan canda tawaku. Tak ada patah hati yang sembuh di 1 dan 2 hari. Ku menjaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak ada cinta seperti ini. Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini, teruntuk dirimu di hatiku. Terlalu indah semua yang ku alami, yang ku cinta selama ini. Izinkan diriku memelukmu terakhir kali. Tak ada patah hati yang sembuh di 1 dan 2 hari. Ku menjaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak ada cinta seperti ini. Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini, teruntuk dirimu di hatiku sendiri. Terlalu indah semua yang ku alami, yang ku cinta selama ini. Izinkan diriku memelukmu. Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini, teruntuk dirimu di hatiku sendiri. Terlalu indah semua yang ku alami, yang ku cinta selama ini. Izinkan diriku memelukmu terakhir kali.
pinggiran jalan Jogja, kita berlari bersama. Walau ini hanya sandiwara, kau pegang erat tangan, ku pegang erat tanganmu. Walau ini hanya adegan saja, cinta lebih kuat dari kita. Walau semusim tanpa kata, ku tak tahu mulai dari mana. Kau ingin katakan dan ku ingin katakan, mungkin di lain waktu dan kesempatan. Lupakanlah hari ini, esok kan ingat lagi. Ku jatuh cinta tiap hari bersamamu. Rambut pendek idamu, senyuman yang membuat aku rindu. Kita berdua tahu seharusnya aku lelakimu. Cinta lebih kuat dari kita, walau semusim tanpa kata. Ku tak tahu mulai dari mana. Ku ingin katakan dan kau ingin katakan, mungkin di lain waktu dan kesempatan. Lupakanlah hari ini, esok kan ingat lagi. Ku jatuh cinta tiap hari bersamamu. Rambut pendek idamu, senyuman yang membuat aku rindu. Kita berdua tahu seharusnya ku lelakimu. Lupakanlah hari ini, esok kan ingat lagi. Ku jatuh cinta tiap hari bersamamu. Rambut pendek idamu, senyuman yang membuat aku rindu. Kita berdua tahu seharusnya aku lelakimu. Seharusnya aku lelakimu. Seharusnya aku lelakimu. Semua takkan musnah, terlanjur abadi. Semua yang telah lalu takkan menggontai pilu. Semua tak terlupa, telah terukir nyata. Takkan pernah tergumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu. Terlanjur abadi, takkan pernah tergumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
percaya bila harus meninggalkanmu selalu, selalu, selagi merindu. Bapak Ibu dapat dimohon untuk duduk kembali. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya mari kita saksikan video sambutan Direktur Jenderal Pajak kepada petugas, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu wajib pajak yang kami hormati, saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan seiring dengan arah reformasi birokrasi aparatur sipil negara. Perubahan berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan. Kemajuan pesat di dunia ekonomi dan teknologi digital mendorong perubahan menyeluruh dalam sistem perpajakan, termasuk penyempurnaan regulasi dan perbaikan sistem inti administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan terhadap 5 pilar utama, yaitu pilar organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, serta peraturan perundang-undangan. Salah satu perwujudan reformasi perpajakan di bidang teknologi informasi dan basis data, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sistem inti administrasi perpajakan yang baru pada tahun 2024 ini. Kami berkomitmen untuk menghadirkan sistem perpajakan yang terintegrasi, yang memudahkan wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, serta mempermudah Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Bapak dan Ibu tidak perlu merasa khawatir atas perubahan sistem inti administrasi perpajakan ini, karena kami selalu memberikan dukungan penuh agar wajib pajak dapat menggunakan sistem yang baru dengan nyaman. Untuk menjaga kesuksesan reformasi perpajakan dan memastikan pelayanan prima bagi semua pemangku kepentingan,
kami mengharapkan dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan menyampaikan kritik dan masukan yang positif demi kesempurnaan reformasi. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berpotensi merugikan reformasi, mohon agar Bapak dan Ibu tidak ragu untuk melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak serta mendukung reformasi perpajakan demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya bersama ini mendapatkan petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. DJP kuat, APBN sehat, dan Indonesia sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik Bapak Ibu, sebelum menuju materi pada pagi hari ini, marilah kita mengabadikan momen pada pagi hari ini dengan melakukan foto bersama. Bapak Ibu dimohon untuk menyalakan kameranya dan menggunakan virtual background yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Mari Bapak Ibu untuk dapat menyalakan kameranya. Masih kami tunggu ya Bapak Ibu untuk dapat menyalakan kameranya dan mendownload virtual background yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Baik Bapak Ibu, saya mulai saja untuk foto bersamanya dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, dalam hitungan 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kelas pajak edukasi hari ini merupakan kegiatan edukasi yang dilakukan untuk membantu mempermudah Bapak Ibu melakukan kewajiban perpajakan yaitu berupa pelaporan SPT tahunan khususnya bagi dokter. Dengan begitu Bapak Ibu dapat melakukan pelaporan SPT tahunan secara mandiri. Setelah ini penyuluh kami akan memberikan materi terkait pelaporan SPT tahunan bagi dokter. Bapak Ibu dapat menyimaknya, kemudian setelah pemberian materi, Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya terkait materi yang telah disampaikan. Langsung saja kepada Mas Rizal, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sabilta. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa melalui Zoom. Terima kasih kepada para audiens yang telah ikut serta dalam Zoom kita pada pagi hari ini, walaupun sedang lagi sibuk-sibuknya bekerja, ya, alhamdulillah masih bisa menyempatkan terkait dengan kegiatan kelas pajak perpajakan dokter. Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita berjumpa lagi di tahun 2025 ini untuk para Bapak Ibu dengan pekerjaan sebagai dokter. Nanti jangan lupa bahwa untuk setelah mengikuti sosialisasi ini, kita ada kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan. Yang dimana pelaporan SPT tahunan ini paling lambat akhir bulan Maret. Gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu semua telat. Nah, nanti takutnya kena denda.
Oke, Bapak Ibu semua, kita mulai saja. Izin saya share screen. Oke, Bapak Ibu, nanti materi ini bisa Bapak Ibu nanti dapatkan, ya, nanti ada di link tree-nya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu untuk kalau mau mengambil, mau download materinya nanti bisa. Nanti silakan di-download saja di link tree-nya yang telah disediakan di kolom chat. Dan kemudian jangan lupa juga untuk lakukan presemsi atas sosialisasi hari ini. Oke, kita mulai saja. Eh, kita di sini akan membahas terkait dengan aspek perpajakan dokter. Oke, Bapak Ibu, kita bisa bahwa dokter ini merupakan, kalau kami bilangnya, pekerjaan bebas. Artinya bahwa dokter ini sebagai orang pribadi yang memiliki keahlian khusus, gitu ya, untuk sebagai usaha dalam memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh hubungan pekerjaan, gitu ya. Kalau bahasa undang-undangnya seperti itu terkait dengan pekerjaan bebas. Artinya memang dengan Bapak Ibu sebagai status dokter, maka tentunya punya penghasilan di tempat kerja yang berbeda-beda. Nah, ini pun juga akan berbeda treatmentnya dalam hal perpajakannya. Bapak Ibu sebagai dokter PNS, dokter rumah sakit di swasta, Bapak Ibu membuka klinik, Bapak Ibu membuka praktek, baik itu di rumah sendiri maupun di rumah sakit, itu tentunya akan berbeda treatmentnya. Nah, itulah makanya tujuan kita dalam kegiatan kelas pajak ini untuk menjawab secara full detail terkait dengan seperti apa nantinya pengenaan pajaknya. Oke, Bapak Ibu bisa juga selain sebagai melakukan kegiatan pekerjaan bebasnya berupa dokter, tentu juga mungkin ada penghasilan-penghasilan lainnya seperti memiliki apotek gitu ya atau sejenis usaha lainnya, kemudian sebagai narasumber ataupun misalnya juga sebagai dosen ataupun juga sebagai pegawai tetap di tempat kantor yang lainnya. Nah, jadi sudahkah Anda paham terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan Anda? Nah, ini ya. Oke, perlu kita pahami nantinya inti dari kegiatan kita ini ada 4 hal, Bapak Ibu semua. Yang pertama daftar, tentunya sudah dilakukan. Kemudian di sini kita akan coba seperti bagaimana sih sebenarnya perhitungan perpajakan untuk dokter. Nah, kan gitu ya. Setelah kita menghitung, kita memahami perhitungannya seperti apa, tentu kita akan melakukan pembayaran dan kemudian kita melakukan pelaporan. Nah, itulah inti kegiatan kita pada hari ini. Oke, kita sudah mendaftar, udah kelar ya. Oke, Bapak Ibu, dalam Undang-Undang KUP disampaikan bahwa penghasilan ini adalah segala segala kemampuan atau tambahan kemampuan ekonomis yang sumbernya dimanapun, ya, tidak melihat sumbernya apa. Yang penting bahwa yang bersangkutan atau objek tersebut yaitu adalah tambahan penghasilan ekonomis, gitu ya. Yang ujung-ujungnya untuk apa? Untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan, ya, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Jadi artinya segala macam yang Bapak Ibu terima itu bisa dikategorikan sebagai penghasilan menurut Undang-Undang KUP. Nah, untuk dokter itu kita perlu bedah nantinya Bapak Ibu semua terkait dengan apakah saya menggunakan pencatatan
atau saya menggunakan pembukuan. Tentunya akan berbeda nanti caranya, perhitungannya seperti apa, dan sampai dengan pelaporannya, Bapak Ibu. Kita bedah, oke, bisa kita lihat bahwa Bapak Ibu di per 17 ya, Peraturan Dirjen nomor 17 tahun 2015 bahwa WPOP ya, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun ini sebesar 4,8 atau lebih wajib menyelenggarakan pembukuan. Nah, udah bisa ketemu ya. Kemudian case berikutnya WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 M wajib menyelenggarakan pencatatan. Kecuali wajib pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan. Kemudian yang ketiga, WPOP ya sebagaimana disampaikan dalam ayat 2 menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan yang bersifat final, maka menghitung penghasilan itu dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan itu. Artinya bisa saya simpulkan Bapak Ibu semua ketika Bapak Ibu sebagai jadi ada dua pihak ya, ada dua subjek, jenis subjek, apakah dia sebagai kegiatan usaha atau apakah dia sebagai pekerjaan bebas gitu ya. Kegiatan usaha kan sudah jelas, artinya bahwa yang bersangkutan sebagai pengusaha. Pekerjaan bebas apa? Tadi saya sampaikan bahwa pekerjaan bebas ini pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang memiliki keahlian khusus. Nah, ya, yang memiliki keahlian khusus yang tidak terikat oleh satu hubungan kerja. Nah, artinya bahwa dua hal ini ketika peredaran brutonya atau omsetnya itu dalam 1 tahun sampai dengan 4,8 atau lebih dari 4,8 itu wajib gitu ya, itu wajib menyelenggarakan pembukuan. Nah, ketika di bawah 4,8 bagaimana? Maka wajib menyelenggarakan pencatatan. Tetapi dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu semua apakah mau memilih sebagai pembukuan atau pencatatan untuk terkait dengan yang omset di bawah 4,8. Ya. Untuk pekerjaan bebas, nah ini sudah disampaikan di ayat 3 bahwa menggunakan yang namanya norma perhitungan penghasilan itu. Nanti kita lihat lagi seperti apa. Oke, jadi arti Bapak Ibu sebagai dokter nanti pakainya norma perhitungan penghasilan itu. Nah, telah diatur oleh undang-undangnya atau peraturannya bahwa untuk penyampaian NPPN ini, nomor perhitungan penghasilan itu ini paling lama 3 bulan sejak awal tahun yang bersangkutan. Ya, sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Artinya bahwa eh, ketika dia pengajuan MPPN maka dari Januari ya paling lama 3 bulan sejak awal tahun berarti paling lambat bulan Maret. Nah Bapak Ibu bisa silakan ya yang mau menggunakan MPPN agar nanti pas waktu pelaporan SPT tahunannya menggunakan MPPN silakan diajukan dulu ya saya sebagai dokter menggunakan perhitungan perpajakan saya ini menggunakan NPPN gitu. Kemudian ya, nah ini juga menarik nih. Jika wajib pajak orang pribadi yang tidak memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan MPPN, maka dianggap memilih menjalankan pembukuan. Nah, ini penting juga nih ya. Jadi artinya Bapak Ibu diharapkan itu ketika melakukan pelaporan SPT sudah terlebih dahulu mengajukan dulu MPPN. Karena dari segi aturannya ketika tidak mengajukan MPPN maka dianggap menggunakan pembukuan. Nah, nanti kita lihat seperti apa nanti efeknya. Oke, artinya ketika Bapak Ibu memilih pencatatan, maka Bapak Ibu kan menggunakan tadi yang disampaikan NPPN, norma perhitungan penghasilan itu, karena sebagai pekerjaan bebas. Maka nantinya di sini dimasukin jenis usahanya, berapa omsetnya, nanti menggunakan norma. Ketika pekerjaan bebasnya sebagai dokter, maka normanya ada 50%.
Maka penghasilan itu sebagai dasar dalam pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto dikalikan dengan 50%. Gitu. Nah, ketika saya menggunakan pembukuan, maka saya mengakui ya, saya mengisi atau saya perlu wajib untuk membuat laporan keuangan. Artinya saya menyampaikan dalam laporan keuangan saya itu adalah omset saya dalam 1 tahun berapa, kemudian biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan usaha saya. Ya, itu nantinya menggunakan mekanisme pembukuan. Maka ketika menggunakan mekanisme pembukuan, maka Bapak Ibu wajib untuk membuat laporan keuangan. Oke, kita lihat Bapak Ibu ada empat kegiatan usaha dalam dokter. Nanti kita rincikan lebih detailnya seperti apa. Oke, ketika dia sebagai dokter praktek. Nah, ini bisa kita lihat ya. Dokter prakteknya di rumah sakit, atau dia sebagai tamu, atau dia dokter yang menyewa ruangan di rumah sakit sebagai tempat prakteknya. Kan gitu ya. Atau misalnya saya ada dokter tetap, katakanlah di rumah sakit RSUD Sumbawa, kemudian saya juga punya praktek, katakanlah misalnya di Rumah Sakit Manambai, dan kemudian juga di Rumah Sakit Muhammadiyah gitu. Oke, nah ini bisa dilihat Bapak Ibu semua perbedaan terkait dengan perhitungan perpajakannya. Apakah menggunakan pencatatan dan menggunakan pembukuan. Ketika saya menggunakan pencatatan, maka atas penghasilan neto saya sebagai dasar kita dalam mengenakan pajaknya, itu adalah penghasilan bruto dikalikan norma. Norma tadi ketika dia sebagai dokter, maka dia 50%. Dengan syarat tadi disampaikan bahwa omset kurang dari 4,8 M dalam 1 tahun. Ketika saya memilih pembukuan, maka tentunya nantinya diakui Bapak Ibu diwajibkan untuk membuat laporan keuangan yang dimana nanti Bapak Ibu sampaikan penghasilan omset saya berapa dikurangin dengan biaya-biaya yang saya keluarkan sehubungan dalam kegiatan usaha saya. Dalam hal apa? Nah, kami mengenalnya 3M, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Itu ya. Oke. Jadi penghasilan bruto dokter ini apa aja? Jadi penghasilan yang diterima dokter sehubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sebagai dokter. Gitu ya. Nah, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan 3M ini biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Nah, ini cuma penjabaran ketika Bapak Ibu memilih untuk menggunakan pembukuan. Ya, jadi contohnya seperti apa? Katakanlah saya sebagai dokter, walaupun saya omset saya di bawah 4,8 M, tapi saya memilih untuk menggunakan pembukuan. Maka artinya kegiatan usaha saya sebagai dokter itu nantinya perlu pengurangnya. Jadi pengurangnya ini adalah biaya-biaya sehubungan dengan 3M ini. Contohnya seperti apa? Misalnya biaya pembelian bahan, upah gaji, honor, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan kepada pegawai dalam bentuk uang, ya, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam kegiatan usaha, kerugian pada suatu tahun pajak dapat dikompensasikan sampai dengan 5 tahun. Jadi katakanlah misalnya eh, saya selain sebagai dokter, saya juga membuka praktek gitu kan ya. Ketika dalam praktek itu saya menggunakan yang namanya pembukuan, maka atas kegiatan praktek saya di klinik yang mungkin saya miliki gitu ya, atau misalnya di klinik di rumah pribadi saya, maka atas pengeluaran-pengeluaran selama saya sebagai praktek dokter itu bisa diakui ketika Bapak Ibu menggunakan yang namanya pembukuan. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini terkait dengan tadi kita sudah coba bahas sedikit terkait dengan dokter praktek.
Kemudian kita akan mencoba terkait dengan misal Bapak Ibu selain sebagai melakukan kegiatan peredaran pekerjaan bebasnya sebagai dokter, saya juga punya usaha, nah, gitu ya. Misalnya katakanlah saya punya klinik, saya punya apotek. Nah, maka Bapak Ibu perlu disampaikan sebagaimana yang telah diatur dalam PP 55 tahun 2022, kita mengenal yang namanya PPh UMKM. UMKM itu apa? Yaitu penghasilan peredaran brutonya tidak melebihi 4,8 M setahun. Gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu belum menyampe di atas 4,8 M, maka Bapak Ibu dianggap sebagai pihak UMKM. Ya, yang dimana akan mendapatkan fasilitas dari pemerintah yaitu pengenaan PPh final 0,5% dikalikan peredaran bruto gitu ya, khusus untuk wajib orang pribadi, maka nantinya dapat fasilitas kembali untuk omset sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun tidak dikenai PPh. Yang dimana dihitung secara kumulatif sejak masa pajak pertama dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Nah, coba kita lihat contohnya seperti apa. Katakanlah saya sebagai ketum abdi, sebagai seorang dokter, juga membuka apotek gitu ya. Maka ketika omset saya belum nyampe 4,8 M, maka saya bisa menggunakan yang namanya tarif PPh UMKM yang sifatnya final. Gitu. Katakanlah misalnya kita pukul rata Bapak Ibu semua, omset saya atas kegiatan usaha apotek katakanlah per bulannya 100 juta. Ya, Januari omset saya 100 juta. Oke, berarti belum nyampe 500 juta kan gitu ya. Kemudian Februari omset saya 100 juta kembali, maka akumulasi saya dari Januari Februari itu adalah 200 juta. Belum kena. Maka sampai dengan tahun kelima yaitu bulan 5 maka omset saya 500 juta. Masih belum kena juga. Nah, ketika di bulan Juni, maka omset saya sudah di atas 500 juta. Kan gitu ya. Maka atas selisihnya 100 juta ini akan dikenakan PPh final UMKM 0,5%. Artinya selisihnya berapa? Nanti dikalikan 0,5%. Gitu ya. Sampai dengan Desember. Gitu. Jadi ketika Bapak Ibu omsetnya sudah di atas 500 juta, maka eh, dikenakan 0,5% ya per bulan gitu. Nah, kemudian katakanlah misalnya bulan tahun berikutnya itu bagaimana gitu ya Mas Rizal, misalnya ada yang bertanya, maka nanti ngulang lagi nanti, ke restart lagi Bapak Ibu omsetnya. Jadi nggak mengikuti tahun berikutnya, tahun sebelumnya, maaf, tahun sebelumnya. Jadi ke restart lagi, ngulang lagi Januari saya berapa, nanti sampai dengan omsetnya di atas 500 baru kena lagi. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya, oke, tadi kita sudah pakai bahas dokter praktek, kemudian yang mempunyai usaha, kemudian sekarang sebagai pegawai tetap gitu kan ya. Penghasilan dokter apakah dia sebagai PNS gitu atau mungkin dia sebagai pengurus dewan direksi atau pimpinan rumah sakit. Maka yang bersangkutan atas objek tersebut merupakan penghasilan yang sifatnya pegawai tetap. Ya, nanti pengenaan perpajakannya pun juga akan berbeda. Oke, sudah jelas ya. Nanti ditentukan berdasarkan penghasilan itu yang tertera dalam bukti pemotongan PPh pasal 21 yang diberikan oleh pemberi kerja. Artinya nanti yang melakukan pemotongan atas kita sebagai pegawai tetap itu adalah pemberi kerja atau rumah sakitnya sendiri. Gitu. Nah, perhitungannya seperti apa? Nantinya sebagai gambaran saja, Bapak Ibu semua akan atas penghasilan saya itu selama 1 tahun yang bekerja di rumah sakit, maka perhitungannya adalah nantinya atas penghasilan neto saya nanti dikurangin PTKP, gitu ya. Nah, penghasilan neto ini apa? Nanti dari penghasilan bruto dikurangin biaya jabatan, ya. Telah diatur bahwa biaya ini sifatnya biaya tersembunyi gitu ya, artinya tetap akan ada dengan perhitungannya yaitu 5% dari penghasilan bruto maksimal 6 juta.
Jadi biaya jabatan akan selalu ada, Bapak Ibu tinggal dikurangin saja. Kemudian jika ada THT, JKT tinggal dikurangin saja. Nanti totalnya berapa? Nanti akan masuk ke perhitungan selanjutnya, yaitu nanti dikurangin PTKP sesuai dengan status Bapak Ibu semua. Oke, nah ini juga selain sebagai pegawai tetap, mungkin katakanlah Bapak Ibu juga punya penghasilan lainnya. Ya, misalnya Bapak Ibu punya bunga, royalti, atau sewa keuntungan dan dari penjualan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Katakanlah misalnya saya menyewakan rumah saya menyewakan tanah saya, nah itu juga bagian dari penghasilan lainnya, gitu ya. Kemudian misalnya saya juga menyimpan dana saya di tabungan, bunga tabungan, di deposito, atau atas penjualan saham di bursa efek, mendapatkan dividen dan sebagainya. Tentunya bagian dari penghasilan yang nanti sifatnya final biasanya. Ya, jadi ini penghasilan objek PPh tidak final. Ya, katakanlah di sini Bapak Ibu ada sewa menyewa gitu ya. Bapak Ibu mendapatkan penghasilan nanti dimasukin di sini. Ya, nanti atas perhitungan tersebut akan masuk ke induk nantinya. Oke, untuk yang sifatnya final, artinya final ini apa sih sebenarnya? Final tidak final ini apa sih kan gitu ya? Bahwa final ini artinya Bapak Ibu selesai di situ. Ketika Bapak Ibu dikenakan pajak, maka Bapak Ibu tidak perlu lagi eh, memikirkan pengenaan pajaknya seperti apa. Karena ketika Bapak Ibu dikenakan pajak atas objek final, itu maka prosesnya selesai di situ. Tidak menjadi perhitungan akumulasi dari penghasilan Bapak Ibu semua. Katakanlah begini, saya punya penghasilan berupa apa? Yaitu saya punya deposito gitu ya. Kemudian saya mendapatkan bunga depositonya, maka tentunya atas bunga deposito itu sudah dikenakan pajak. Yang mengenakannya siapa? Yaitu pihak bank. Sifatnya apa? Sifatnya final. Artinya bahwa tidak lagi menjadi perhitungan secara akumulatif dari penghasilan Bapak Ibu dalam 1 tahun. Katakanlah misalnya saya punya deposito 20 M gitu misalnya ya. Nanti atas PPh terutangnya kan sifatnya final. Itu nanti katakanlah misalnya saya pajaknya berapa nanti tinggal dimasukinnya di sini nantinya. Selesai di situ. Ya, ketika selanjutnya misalnya saya ada transaksi jual beli tanah, saya mendapatkan penghasilan. Karena atas jual beli tanah tersebut sifatnya final, nanti silakan dimasukin di PPh terutangnya. Kemudian katakanlah saya sebagai trading, ya, nanti silakan semua dimasukin di PPh objek final karena sifatnya atas pengenalan pajak tersebut selesai di situ. Kemudian tadi saya sampaikan Bapak Ibu juga selain sebagai dokter juga punya usaha, katakanlah praktek, katakanlah punya apotek atau klinik. Nah, nanti di poin 16 ini silakan dimasukin PP 23 atau PP 55. Ya, tadi saya sampaikan bahwa ketika Bapak Ibu belum sampai dengan 4,8 M, maka dianggap sebagai pihak UMKM yang dimana mendapatkan fasilitas 0,5%. Nanti silakan diklik di sini, gitu ya. Oke, ini terkait dengan penghasilan bukan objek PPh. Nah, tadi ada objek PPh, sekarang ada bukan objek PPh. Nah, bukan objek PPh itu seperti apa? Nah, ini sudah disampaikan bahwa bukan objek PPh itu adalah ketika Bapak Ibu mendapatkan bantuan, sumbangan, atau hibah. Kemudian misalnya Bapak Ibu mendapatkan warisan, ya, kemudian bagian laba anggota PT dan sebagainya. Kemudian klaim asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, dan beasiswa dan sebagainya. Ya, jadi ini merupakan bagian penghasilan dari bukan objek PPh. Oke, tadi kita sudah jelas tadi saya sampaikan ya bahwa kita perlu mengenal apa saja mengikuti eh, penghasilan Bapak Ibu. Apakah saya sebagai pegawai tetap, saya sebagai PNS, nanti saya dikenakannya apa? Nanti saya dikenakannya ini adalah PPh pegawai tetap. Ketika saya selain sebagai pegawai tetap, saya juga praktek
praktek di rumah sakit, praktek di rumah saya sendiri tentunya akan menggunakan tadi saya sampaikan yaitu padaran bruto nanti dikalikan norma menggunakan perhitungan NPPN, norma perhitungan penghasilan itu. Kemudian selain itu saya juga punya usaha, kita katakanlah, maka nantinya ketika omsetnya belum sampai dengan 4,8 M, maka nanti dia kena 0,5% dari peredaran brutonya. Ya, kemudian ketika saya memilih sebagai pembukuan, nah itu makanya nanti saya wajib untuk membuat laporan keuangan. Gitu. Oke, saya kasih gambaran sedikit Bapak Ibu sebagai pegawai tetap. Nah, tentu Bapak Ibu ada aturan terbaru terkait dengan pegawai tetap. Nah, ya, aturannya seperti apa? Ada di PMK 168 tahun 2023 terkait dengan pegawai tetap. Ya, kita lihat saya jelasin seini aja, secara luas saja, kita tidak perlu detail, Bapak Ibu semua. Intinya bahwa untuk terkait dengan PMK 168 ini mengakomodir adanya tambahan layer dalam pengenaan tarif pajak atas penghasilan orang pribadi, yaitu ada tambahan yang paling bawah, yaitu di atas 5M nanti dikenakan tarif pajak 35%. Kemudian ada tambahan lagi untuk lapisan pertama itu maksimal 60 juta. Oke, kita lanjut saja. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, sebelum aturan PMK 168 ini berlaku, maka untuk pengenaan pegawai tetap atas PPh pegawai tetap ini, dia biasanya perhitungannya ketika katakanlah misalnya saya pegawai tetap di rumah sakit Asifa gitu ya. Katakanlah saya mendapatkan gaji 10 juta gitu. Ya, bisa juga antara saya sebagai PNS atau bukan sebagai PNS. Maka di aturan PMK 168, sorry, maka aturan sebelum PMK 168, maka om gaji saya yang senilai 10 juta itu nanti dikalikan dulu, dikalikan 12, dikurangin biaya-biaya, dikurangin PTKP, nanti dibagi 12. Jadi memang seperti itu hitungannya. Nah, dengan aturan terbaru sekarang berdasarkan yang namanya TER, tarif efektif rata-rata gitu ya. Jadi artinya penghasilan saya senilai 10 juta ini nanti akan langsung dikalikan tarif sesuai dengan tabel yang disediakan. Berdasarkan apa? Yang pertama ada berdasarkan pada status saya sebagai apa, kemudian penghasilan saya berapa, gitu. Katakanlah misalnya saya eh, ya katakanlah seperti ini, katakanlah saya eh, status PTKP saya adalah kawin tidak memiliki anak, gitu. Kemudian katakanlah gaji saya per bulan senilai 10 juta. Maka nanti pengenaan pajak saya per bulan seberapa? Yaitu 10 juta yang angka 9 ya berarti ya. 10 juta dikalikan 2%. Dah, selesai di situ. Langsung. Ya, jadi nanti memudahkan teman-teman bendahara rumah sakit dalam melakukan perhitungan pajak pegawai dokter gitu ya. Jadi artinya berdasarkan pada dua ini, yaitu berdasarkan status PTKP-nya, kemudian berdasarkan penghasilannya. Oke, ya ini kita biar nggak bingung kita lanjut saja. Ada satu tambahan lagi Bapak Ibu yang termasuk perubahan cukup besar nantinya dalam pengenaan pajak Bapak Ibu semua. Oke, terkait ini ya. Bapak Ibu kami, sorry bukan yang ini. Oke, Bapak Ibu kami menganggap dokter ini bukan sebagai bukan pegawai gitu ya. Artinya Bapak Ibu nantinya karena Bapak Ibu sebagai tenaga ahli, maka dia di aturannya masuknya adalah sebagai bukan pegawai. Artinya ada perubahan mekanisme perhitungan Bapak Ibu semua. Ya, dulunya sebelum berlakunya PMK 168 ini, saya sebagai
dokter, kan saya berarti masuknya pegawai yang sifatnya bukan pegawai kalau dalam undang-undang PPh-nya. Maka tentunya perhitungan saya sebagai bukan pegawai ini adalah seperti ini. Bisa dilihat apakah saya berkesinambungan atau tidak berkesinambungan. Ketika saya berkesinambungan itu apa? Ketika penghasilan yang saya dapatkan di rumah sakit tersebut lebih dari sekali itu masuk sebagai berkesinambungan. Jika hanya sekali, maka maksudnya tidak berkesinambungan. Ketika saya berkesinambungan dan tidak memperoleh penghasilan lainnya, maka atas penghasilan saya per bulan nanti dikalikan 50% dikurangin PTKP dan sifatnya nanti kumulatif. Gitu. Nanti kita lihat hitungnya seperti apa biar tidak bingung. Nah, ini kemudian ketika saya bersinambungan dan saya memiliki penghasilan lebih dari satu tempat kerja, maka nantinya perhitungannya adalah penghasilan saya dikalikan 50% nanti dikalikan PPh. Nah, ini memang yang jadi membingungkan untuk bagi teman-teman bendahara rumah sakit dalam mengkategorikan eh, para dokter gitu ya. Apakah misalnya dokter yang ada di rumah sakit dia hanya sebatas memiliki penghasilan di rumah sakit saja atau memiliki penghasilan lebih dari atau tidak hanya satu dari tempat kerja. Tentunya akan pengenaannya berbeda. Ketika dia hanya sebatas bekerja di rumah sakit, maka nanti ada di situ timbul pengurangannya PTKP. Ketika misalnya dia bekerja lebih dari satu tempat kerja, maka dia tidak ada PTKP, nanti dia dikenakan MPPN 50%, nanti sesuai dengan tarif lapisan PPh gitu ya. Nah, ini membingungkan untuk bendahara rumah sakit terkait dengan perhitungan seperti ini gitu. Maka di aturan terbaru, Bapak Ibu, langsung, ini tadi terbarunya. Jadi artinya berapa penghasilan Bapak Ibu per bulannya langsung dikalikan 50%. Langsung dikalikan tarif PPh-nya. Jadi langsung sesuai dengan aturan NPPN-nya ya. Saya eh, mendapat praktek di rumah sakit gitu ya. Saya dapat omset katakanlah 50 juta ya dari rumah sakit memberikan saya 50 juta atas penghasilan saya praktik di rumah sakit, maka atas penghasilan saya 50 juta itu langsung dikalikan 50%, dikalikan 5%. Aturan terbarunya seperti itu. Kalau aturan yang lamanya masih sifatnya kumulatif, artinya saya per bulannya 50 juta, kemudian bulan Februarinya saya 25, maka ditotalin kumulatifnya 75 juta, tentu pengenaan pajaknya akan berbeda. Nah, seperti apa bisa kita lihat, saya sudah membuatkan perhitungannya. Seperti ini, katakanlah, Tuan R merupakan dokter spesialis anak yang melakukan praktek di rumah sakit ABC dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% dari pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter. Tersebut akan dibayarkan kepada Tuan R pada setiap akhir bulan. Selama tahun 2024, jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien dari praktek Tuan R di rumah sakit ABC sebagai berikut. Nah, ini ya, katakanlah misalnya ini jasa dokter yang dibayarkan pasien. Atau ini misalnya kalau kita biasa dapatkan itu adalah jasa BPJS lah, katakanlah misalnya. Bisa bisa jasa dari rumah sakit atau bisa dari jasa BPJS gitu ya. Januari sampai dengan Desember total saya mendapatkan jasa tersebut 498 juta sekian. Nah, perhitungannya seperti apa? Nah, ini kita lihat ya. Pembedanya seperti ini, Bapak Ibu. Aturan yang lama dengan aturan yang terbaru. Nah, aturan yang terlama begini perhitungannya. Katakanlah misalnya saya Januari saya dapat jasa 49 juta. Kemudian kita harus kalikan 50%, kan gitu ya untuk dokter. Maka dibagi dua, maka nanti dasar pengenaan pajak saya 24 juta sekian. Maka akumulatifnya 24 juta sekian. Dikalikan 5%, maka APPH pasal 21 saya 1.200.000 sekian. Nah, untuk PP yang terbaru, perhitungan tarif yang terbaru, langsung 5% dikalikan 49, 5% dikalikan dasar pengenaan pajaknya, yaitu ini, DPP.
24.687.500. Sama nilainya gitu ya. Februari ya. Katakanlah Februari 46 juta gitu. Maka DPP saya, dasar pengenaan pajak saya, setengahnya yaitu 23 juta. Dasar kemudian DPP akumulatif saya, ya akumulasi dari dasar pengenaan pajak saya 48 juta gitu ya. Maka nantinya tarifnya 5% kali DPP. Itu 1.170.000. Masih sama. Nah, tapi ketika di bulan Maret, Bapak Ibu semua akan berbeda. Mengapa? Karena Bapak Ibu, sebagaimana tadi saya sampaikan di tarif ini, izin saya baik lagi, kita untuk pengenaan pajak untuk pegawai tetap mengikuti aturan ini, Bapak Ibu. Jadi berdasarkan pengenaan penghasilan lapisan tarif penghasilan Bapak Ibu selama 1 bulan. Ya, ketika selama setahun, mohon maaf. Ya, berdasarkan ini. Ya, katakanlah Bapak Ibu sudah di atas 60 juta penghasilan akumulasinya, maka Bapak Ibu akan masuk ke tarif berikutnya, 15%. Gitu ya. 60 juta sampai 250 juta. Ketika misalnya sudah sampai di atas 250, maka Bapak Ibu masuknya ke lapisan tarif ketiga. Memang begitu Bapak Ibu, karena memang Indonesia ini menerapkan yang namanya tarif progresif. Semakin besar penghasilan Bapak Ibu semua, maka tentunya semakin besar juga pengenaan pajaknya. Ya, jadi tadi saya kembalikan lagi di contoh soal tadi, Bapak Ibu semua. Ini ya, artinya Bapak Ibu ketika di bulan Maret, Bapak Ibu penghasilannya sudah di atas 60 juta. Gitu ya, sudah di atas 60 juta. Artinya Bapak Ibu sudah masuk ke lapisan tarif yang kedua. Gitu. Tadi lapisan pertama sampai dengan 60 juta dikenakan 5%. Maka selisihnya ini, ya yang 11 juta ini langsung dikalikan 5%. Maka nanti pengenaan pajaknya 595. Nah, kemudian atas sisanya yang masuk ke lapisan tarif kedua, itu sudah masuk ranahnya tarif 15%. Maka atas 15 juta ini, gitu ya, akan dikalikan 15%, maka nanti PP-nya 2,3. Sedangkan untuk perhitungan yang terbaru, langsung, ya, tidak melihat dari akumulasi, tapi berdasarkan bruto per bulannya. Itu. Katakanlah misalnya di sini 11 juta 55 dibagi 2 langsung dikalikan 5%, maka totalnya seperti ini. Gitu. Kemudian April, karena Bapak Ibu sudah penghasilannya di atas 60 juta, maka sudah, ya, maka Bapak Ibu semua akan dikenakan 15%. Ya. Karena belum nyampe 250 kan, maka masih di lapisan tarif kedua. Sedangkan di aturan yang terbarunya, itu Bapak Ibu tidak melihat akumulasi dia. Dia berdasarkan pada penghasilan bruto. Nah, jadi seperti ini pembedanya Bapak Ibu semua. Jadi tidak akan mungkin sepertinya Bapak Ibu akan lebih bayar. Mengapa? Karena begini, dengan aturan terbaru Bapak Ibu dikenakannya tarifnya kecil gitu ya. Tidak melihat secara akumulasi, tapi berdasarkan penghasilan Bapak Ibu per bulan. Bisa dilihat perhitungannya Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika menggunakan perhitungan yang lama, Bapak Ibu dikenakan pajak 31 juta. Ya, brutonya ini. Nah, kemudian sedangkan di aturan yang terbaru, Bapak Ibu nantinya dikenakan 12 juta. Nah, tentunya nanti ketika Bapak Ibu melakukan pelaporan SPT tahunan, jangan kaget gitu ya. Karena nantinya Bapak Ibu di Desember, sorry, karena nantinya Bapak Ibu ketika melakukan SPT tahunan, Bapak Ibu masukin semua bukti foto yang telah diberikan oleh rumah sakit, nanti jebret gede dikenakannya nanti tak. Ya, karena pembuatan bukti potongnya itu menggunakan aturan terbaru yang dimana tidak ada akumulasi, gitu ya, tidak ada akumulasi, semua sesuai dengan penghasilannya. Katakanlah tadi 49 juta langsung dikalikan 5%. Sedangkan di aturan yang lama itu ada dikenakannya akumulasi, gitu ya. Jadi total penghasilan Bapak Ibu per bulan nanti akan mengikuti lapisan tarif.
Nah, dengan aturan seperti yang terbaru yang sekarang, akibatnya Bapak Ibu nanti di pelaporan SP tahunannya itu nantinya kurang bayarnya lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena efek dari aturan seperti ini. Itu ya. Oke, coba kita biar ada gambaran kita simulasi. Oke, katakanlah begini Bapak Ibu ya, Dokter PNS, Dokter Albert ya, sebagai PNS golongan 3D kerja di RSU Pertiwi Jakarta. Memiliki penghasilan berikut. Sebagai PNS, saya total penghasilan neto saya 174 juta. Tahu dari mana? Bukti potong A2. Jadi nanti Bapak Ibu yang sebagai PNS silakan memintakan A2-nya ke rumah sakitnya masing-masing, gitu ya. Kemudian yang kedua, penghasilan bruto dari praktek dokter. Jadi saya selain sebagai PNS, saya juga buka praktek di RSUI Pertiwi. Maka saya mendapatkan bukti potong ya PP pasal 21 dari rumah sakit selama 1 tahun totalnya adalah 137.500.000 gitu. Kemudian saya juga mempunyai klinik pribadi ya dengan omset total 412.500.000. Nah, selain itu saya juga sebagai narasumber. Nah, gitu ya. Kita lihat perhitungannya seperti apa. Nah, Bapak Ibu perlu perhatikan sendiri terkait dengan pengenaan pajaknya. Ketika saya sebagai pegawai tetap, nah itu nantinya pakai tarif PP Pasal 17. Nanti masuknya ke induk nantinya. Kemudian ketika saya sebagai praktek usaha ya di rumah sakit Pertiwi maupun klinik sendiri nanti menggunakan norma perhitungan penghasilan itu yaitu 50%. Kemudian ketika saya sebagai narasumber karena Bapak Ibu sebagai PNS, nah nanti kenanya tarif PPh Pasal 21 atas final gitu. Nah, perhitungannya seperti apa? Nah, atas kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, yaitu berupa praktek, maka nantinya silakan menggunakan MPPN 50% dikalikan praktek di rumah sakit Pertiwinya, yaitu 137.500.000, maka penghasilan itunya 68 juta sekian. Kemudian saya juga punya klinik pribadi dengan omset 412 juta. Ya, menggunakan MPPN dikalikan 5%, maka nanti 206 juta. Maka total penghasilan itu saya dari usaha dan pekerjaan bebas ini 275 juta. Kemudian, ya, saya sebagai PNS juga mendapatkan penghasilan gitu ya, gaji dan tunjangan. Totalnya misalnya dalam 1 tahun 174 juta. Gitu. Nanti maka total penghasilan itu saya yang nantinya saya bawakan ke induk SPT itu adalah 449 juta. Itu. Nanti atas 440 juta, nah baru nanti masuk ke induk, maka nantinya mulai perhitungan. Ya, dikurangkan PTKP, ya berdasarkan status Bapak Ibu. Katakanlah misal kawin anak 2, nanti dikurangin 67.500, maka PKP-nya penghasilan kena pajaknya ini nantinya 381.500.000. Nah, nanti tinggal dikurangin saja ya eh, PPh terutangnya. Nah, nanti Bapak Ibu di sistem sudah otomatis berdasarkan penghasilan kena pajaknya berapa, nanti otomatis sistem akan muncul berapa pengenaan pajaknya. Gitu. Ya, nanti total PPh terutangnya itu adalah 64 juta. Tinggal Bapak Ibu sekarang ya mengkreditkan apa saja yang telah Bapak Ibu dipotong oleh rumah sakit. Katakanlah saya punya A2 bukti potong sebagai rumah sakit senilai 21 juta. Kemudian saya juga dapat bukti potong BPJS gitu misalnya atau bukti potong dari rumah sakit katakanlah misalnya 5.300.000. Maka jumlah kredit pajaknya totalnya berapa? 26 juta gitu ya.
Nah, katakanlah Bapak Ibu punya angsuran pasal 25, yaitu mengangsur per bulan 22 juta gitu ya. Maka total kredit pajak Bapak Ibu 48 juta. Nantinya maka Bapak Ibu yang perlu lakukan pembayaran ya PPh yang kurang dibayarnya atas SPT tahunannya senilai 16 juta gitu. Ya, memang eh, lumayan agak ini ya Bapak Ibu ya, lumayan perhitungannya macam-macam gitu ya. Bapak Ibu sebagai PNS perhitungannya akan berbeda, Bapak Ibu buka praktek perhitungannya akan berbeda, Bapak Ibu ketika punya usaha perhitungannya juga akan berbeda. Ketika Bapak Ibu sebagai PNS, maka Bapak Ibu perhitungannya nantinya menentukan siapa, yang menentukan siapa. Nanti Bapak Ibu tinggal menerima bukti potong A2 karena perhitungannya dari rumah sakit sendiri sebagai pemberi kerja. Bapak Ibu melakukan praktek. Nah, apakah Bapak Ibu mau melakukan praktek sendiri maupun di klinik, nanti menggunakan yang namanya MPPN, normal perhitungan penghasilan neto, yaitu 50%, kemudian nanti dikalikan 5%. Ya. Kemudian selain saya juga sebagai praktek mau juga dan PNS, saya juga punya usaha, nanti dikenakan PPh final. Gitu. Jadi macam-macam Bapak Ibu ya berdasarkan usaha Bapak Ibu semua. Jadi sudah jelas ya perhitungannya seperti apa berdasarkan pada eh, objek penghasilan Bapak Ibu semua. Oke, contoh kedua ini ya. Dr. Budi kawin anak tiga mendapatkan penghasilan dari BLU Rumah Sakit ABC sebagai berikut. Gaji sebagai PNS di pegawai BLU 27 juta. Kemudian insentif BLU itu 125 juta. Kemudian praktek dokter di rumah 200 juta. Oke, maka perhitungnya seperti apa? Nah, ini ya. Ya, katakanlah di sini Dokter Budi membayar pensiun 200.000 per bulan. Maka atas gaji tersebut 20 juta ini nanti dikurangin biaya jabatan, ada iuran pensiun gitu ya. Maka penghasilan neto sebulannya 27.162. Nanti tinggal dikalikan ini aturan lama ini. Maaf, ini aturan lama. Harusnya nanti 27 juta ini gitu ya langsung dikalikan tarif efektif rata-rata. Dia masuknya nanti ke tarif berapa? Berdasarkan apa? Berdasarkan pada status PTKP-nya, kemudian sebagai status PTKP-nya dan berdasarkan pada penghasilannya. Jadi ada dua ya. Nah, ini aturan lama, kita skip saja. Kemudian untuk insentif BLU ya, tadi insentif BLU 125 juta. Maka tadi hitungannya karena memang ada surat ya dari sebagai penentuan pengenaan jasa dokter itu sebenarnya atas insentif tersebut dibagi 80%. Maka nantinya Bapak Ibu menerimanya adalah 156. Jadi memang harus di di up. Emang perhitungannya seperti itu memang. Di up jadi 156 baru nanti DPP-nya 50%. 78 baru nanti mengikuti pengenaan PPh pasal 21 teruta. Ini semua nanti Bapak Ibu harus memintakan ya bukti potongnya di bendahara sebagai dasar Bapak Ibu nantinya untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Ya, nanti seperti apa? Atas penghasilan dari pekerjaan bebas atau praktek di rumah sakit, nanti masuknya di sini. Gitu ya. Katakanlah 200 juta dikalikan 50%, maka nanti dia 100 juta. Ya, penghasilan dari BLU ya masuknya di sini. Ya, dari Bapak Ibu sebagai pegawai tetap, ini Bapak Ibu sebagai pekerjaan bebas, ini sebagai pegawai tetap. Gitu ya. Kemudian ini Bapak Ibu silakan masukkan perekaman bukti potongnya. Nah, gitu. Nah, mungkin biar nggak tambah bingung, mungkin silakan sambil jalan kita kalau ada Bapak Ibu yang berdiskusi mungkin ada.
Biar kita lanjut yang lain. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya, bisa melalui raise hand atau bisa melalui kolom chat. Biar ya, silakan saya kasih waktu 5 menit yang ingin bertanya. Ya, oke, sementara cukup jelas ya. Kita lanjut. Nah, ini terkait dengan misalnya Bapak Ibu, nah, eh, suami istri, katakanlah misalnya juga sebagai dokter. Atau misalnya Bapak Ibu suami sebagai PNS, katakanlah di dinas, misalnya Bapak Ibu sebagai dokter. Nah, nanti Bapak Ibu dikasih pilihan. Apakah mau menjalankan kewajibannya secara terpisah terkait perpajakannya atau pemisahan eh, harta gitu ya. Jadi di sini disampaikan bahwa penghasilan suami istri dikenain pajak secara terpisah apabila suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hukum di, di- atau dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau dikendai oleh istri yang memiliki menjalankan hak dan kewajiban perpajakan tersendiri. Ya, jadi dalam hal wanita kawin telah memiliki NPWP sebelum kawin, gitu ya. Wanita kawin tersebut harus mengajukan permohonan penghapusan NPWP dengan alasan bahwa pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya. Jadi ini dikasih pilihan sebenarnya intinya Bapak Ibu semua. Bahwa memang kalau kita lihat penerapan perpajakannya di Indonesia ini memang sifatnya patriarki, artinya memang penanggung pajak itu adalah pihak suami sebagai kepala keluarga. Jadi Bapak Ibu silakan memilih apakah pengenalan pajak saya digabungkan di suami atau saya menjalankan kewajiban perpajakan terpisah dengan suami. Itu kami kembalikan ke Bapak Ibu semua sebagai pemisahnya. Ya. Jadi di sini ada dua ya opsi. Apakah pisah harta artinya suami istri secara legal ya secara hukum ada mengajukan Jadi ini ada muncul di perjanjian post ini. pemisahan harta ya pengajuan pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis atau Bapak Ibu memilih sebagai MT artinya bahwa uh, menjalankan menghendaki dan menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suami. Tentunya atas pengajuan MT ini perlu adanya surat pernyataan dari pihak suami yang bermateri gitu ya terkait dengan uh, pemilihan istri yang memilih wajib pajak MT, memilih terpisah. Nah, karena apa? Nantinya perhitungannya seperti ini Bapak Ibu terkait dengan perhitungan penggabungan suami dan istri. Katakanlah misalnya Tuan X ya penghasilan 160 juta, kemudian Nyonya Y 120 juta, maka nanti total penghasilan atau gabungannya ini adalah 280 juta. Gitu ya. 280 juta, maka nantinya perhitungannya seperti apa? Bapak Ibu, PTKP-nya jadi double gitu ya. Untuk WP sendiri 54 juta, bapaknya status kawinnya 4 juta setengah, istri 54 juta, kemudian tabungan anak 3 orang,
13.500.000. Maka totalnya adalah 126 juta. Maka penghasilan kena pajaknya 154 juta. Maka nanti tinggal dikalikan saja, 5% dikalikan 50 juta, 2 juta setengah, 15% kali 104 juta, 15 juta 600, maka total pengenaan pajaknya 18 juta 100 ribu. Ya, nanti tinggal pemilihan proporsi. Nah, gitu ya. Proporsi tuan X-nya berdasarkan pada penghasilannya, gitu ya. 160 juta dibagi totalnya 280 juta dikalikan total pajaknya 18 juta 100. Maka proporsinya tuan X 10 juta, nyonyai 7 juta. Gitu. Ya, terkait dengan PH dan MT ini. Oke, ya. Untuk eh, terkait dengan perhitungan-perhitungannya, tadi kita sudah sampaikan kegiatan kita kali ini adalah kita belajar 4 hal. Eh, daftar, hitung, bayar, lapor. Daftar sudah, kita sudah belajar tentang hitungnya seperti apa, ya. Bapak Ibu sebagai pegawai tetap, perhitungannya akan berbeda. Bapak Ibu sebagai pekerja bebas, perhitungannya berbeda. Bapak Ibu sebagai usahawan, perhitungannya berbeda. Kita sudah jelaskan ya secara jelas, secara terperinci. Mungkin sebelum kita mulai praktek terkait dengan pelaporan, bisa Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya bisa silakan. Silakan Bapak Ibu ya. Kita buka forum diskusi. Jika ingin bertanya silakan sambil kita melanjutkan eh, tata cara pelaporan untuk dokter. Silakan ada yang ingin bertanya. Oke, belum ada pertanyaan ya. Kita lanjut saja. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan coba untuk melakukan praktek ya untuk pelaporan SPT tahunan. Gitu ya. Apa aja yang perlu kita siapkan? Yang pertama kita menyiapkan dokumen dulu. Ya, silakan Bapak Ibu siapkan dokumennya berupa apa? Bapak Ibu ketika punya usaha, Bapak Ibu silakan diisi dulu eh, daftar omsetnya berapa, gitu ya, selama 1 tahun. Kemudian daftar harta, daftar hutang, kartu keluarga, sama bukti setoran pajak. Jadi semua bukti-bukti potong yang Bapak Ibu terima dari rumah sakit, dari BPJS, gitu ya, dari mana saja itu silakan dikumpulkan karena nantinya kita akan melakukan penginputan, gitu. Kemudian daftar harta, daftar hutang, ya, dengan updatean 31 Desember. Oke, kita lihat. Oke, seperti ini misalnya Bapak Ibu eh, Tuan Raka gitu punya penghasilan, nanti silakan direkap dulu berapa penghasilan omsetnya selama 1 tahun ya. Tadi saya sampaikan bahwa ketika belum sampai dengan 4,8 M, Bapak Ibu masih mendapatkan fasilitas 0,5%. Ya, nanti di bulan Juni ketika penghasilannya sudah di atas 500 juta, nanti akan dikenakan
PPh 0,5%. Jadi 60 juta nanti dikalikan 0,5%, 302.000 sekian. Nanti tinggal proses selanjutnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu update dulu hartanya, utangnya, daftar keluarga. Ya, kalau sudah silakan melakukan login. Loginnya di mana? Di www.pajak.go.id. Ya, login akunnya www.pajak.go.id. Kemudian, ya, Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu membuka DJP online, sudah tidak ada lagi ada kode CAPTCHA. Kode CAPTCHA-nya diganti dengan apa? Yaitu kode verifikasi. Jadi ini hal yang baru ya. Nah, nantinya Bapak Ibu ketika login nanti akan dimintakan kode verifikasi. Ya, Bapak Ibu bisa nantinya melalui email yang telah terdaftar sesuai dengan data pribadi Bapak Ibu semua. Oh, email saya ini silakan atau menggunakan SMS. Nah, ini silakan di sini. Cuma untuk SMS dipastikan ada pulsanya Bapak Ibu semua. Kalau tidak ada pulsa nanti tidak masuk. Ya, pertanyaan berikutnya, saya sudah lupa email saya. Saya juga lupa juga, saya lupa email saya yang terdaftar di sini dan nomor telepon saya yang ini sudah tidak aktif. Bagaimana cara menggantikannya? Nah, ini Bapak Ibu perlu untuk ke kantor pajak untuk melakukan perubahan data. Karena kalau Bapak tidak bisa verifikasi, maka Bapak Ibu tidak bisa login di DJP Online. Yang dimana nanti Bapak Ibu tidak bisa melakukan pelaporan SPT tahunan. Oke, kita lanjut. Nah, nanti Bapak Ibu, gitu ya, nanti silakan langsung klik saja di menu lapor, ya, klik lapor. Kemudian setelah kita klik lapor, langkah selanjutnya kita akan di sini akan mencoba untuk mengunduh formulir e-form, gitu ya. Nanti layanan e-form, Bapak Ibu silakan klik e-form, kemudian klik buat SPT. Kemudian apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Bapak Ibu klik iya. Nanti akan sistem akan langsung muncul e-form SP tahunan orang pribadi formulir 1770. Nanti silakan dipilih ya, nanti tinggal silakan dipilih tahunnya, kemudian klik kirim permintaan. Sampai nanti ada notifikasi bahwa dia berhasil sukses. Kalau sudah, kita akan melakukan proses berikutnya mengunduh formulir e-form. Caranya bagaimana? Ya, silakan Bapak Ibu yang belum punya PDF Adobe Acrobat Reader, ya, silakan nanti download dulu. Nanti silakan diunduh Adobe PDF Reader-nya. Kemudian silakan diunduh dulu di Adobe Acrobat Reader ini, ya, biar bisa nantinya hasil downloadan dari DJP online-nya nanti bisa kebaca. Ya, nanti seperti ini. Nanti silakan dibuka saja formulirnya, maka akan muncul seperti ini. Lampiran pertamanya adalah Bapak Ibu adalah langsung kita dalam hal melakukan pelaporan SPT tahunan kita mulainya dari belakang, itu dari lampiran 4. Silakan Bapak Ibu diisi tabungannya, gitu ya. Ya, isi data harta yang dimiliki sampai dengan 31 Desember 2022. Jadi yang update ya ketika dari 2024 maka nanti 2024. Silakan diisi tabungan saya berapa, tanah dan bangunan saya berapa. Ya, di sini ada kode-kode harta, daftar harta ya. Oke, nanti utang banknya ketika Bapak Ibu punya utang, nanti silakan diisi utang banknya berapa. Oke, nanti isi daftar keluarga, ya, nanti silakan diisi. Kemudian ketika sudah berhasil lampiran 4 sudah lengkap, kemudian kita lanjut ke lampiran 3. Nah, gini ya, silakan Bapak Ibu yang mendapatkan atau yang mempunyai penghasilan yang sifatnya final, ya, bisa nanti diisi di sini. Ya, saya dapat bunga deposito, saya jual beli saham, saya trading gitu ya. Saya dapat honor sebagai PNS, saya jual beli tanah. Kemudian saya juga ada kegiatan usaha, buka klinik, buka apotek. Nah, nanti silakan dimasukin di sini.
Katakanlah untuk yang usaha klinik atau apotek dan sebagainya, atau misalnya Bapak Ibu juga punya usaha sarang burung walet gitu misalnya ya. Nanti silakan di sini atas sarang burung waletnya diklik di sini ya, diklik centang PP6, PP46 atau 23, nanti silakan diisi omsetnya. Ya, omsetnya berapa per bulannya, kumulatifnya berapa, berapa pajaknya, gitu ya. Dipastikan Bapak Ibu sudah melakukan pembayaran PPh final UMKM-nya. Kemudian, kalau sudah, ini terkait dengan penghasilan yang sifatnya bukan objek pajak. Gitu. Nah, kemudian, atas semua penghasilannya, ya, jadi nanti semua bukti-bukti potong yang Bapak Ibu terima, Bapak Ibu pastikan jangan sampai hilang gitu ya, atau jangan sampai kurang, karena takutnya nanti akan Bapak Ibu beban pengenaan pajaknya akan besar. Memang sebagai pengetahuan saja Bapak Ibu semua, di DJP online kita masih memang sementara menginput manual gitu ya. Semua bukti-bukti foto yang kita terima kita masih menginput manual. Tapi nanti di sistem yang baru yang mungkin Bapak Ibu sudah kenal, sudah tahu yaitu di Cortex, nanti semua bukti potong yang Bapak Ibu terima akan langsung auto masuk ke sistem. Jadi sistemnya sudah baik, sudah canggih, maka nantinya ketika Bapak Ibu mau membuat pelaporan, maka atas semua bukti potong yang Bapak Ibu telah dipotong akan langsung muncul di sistem Cortex. Karena kita masih pakai sistem yang lama DJP online, maka kita masih menginput manual. Ya, semua bukti potong yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi dipastikan dapat semua, kemudian Bapak Ibu silakan mengisi bukti potongnya. Gitu ya. Ya, dipastikan di sini Bapak Ibu memilih yang pencatatan. Ya, ketika Bapak Ibu nggak mau pembukuan, silakan ini dipastikan diklik pencatatan. Jadi dari kolom 4 tadi, Bapak Ibu silakan memilih yang kolom pencatatan gitu ya. Kalau sudah, nah ini berarti ketika Bapak Ibu memilih pencatatan, yang atas halaman 1, lampiran 1 ini diabaikan saja, karena ini untuk yang pembukuan. Oke. Nah, silakan nanti tinggal Bapak Ibu mengisi pekerjaan bebasnya. Gitu ya. Pekerjaan bebasnya saya sebagai penghasilan dari pekerjaan bebas praktek di rumah atau di klinik silakan diisi di sini. Gitu. Kemudian, saya juga dapat ini penghasilan itu dari pekerjaan bebas praktek di rumah atau di klinik. Ini praktek di rumah sakit yang dimana Bapak Ibu menerima buktinya, gitu ya, bukti potongnya. Nanti silakan di sini Bapak Ibu isi penghasilan sebagai PNS, sebagai penghasilan praktek di rumah sakit dan sebagainya, silakan diisi di sini. Berapa penghasilan brutonya, gitu ya. Katakanlah pengurangannya berapa, penghasilan itunya berapa. Jadi totalnya 4 ini semua akan masuk nantinya di induk, gitu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik berikutnya, nanti akan masuk secara di induk, gitu. Nah, tadi sebagai ini tadi ya, ada pekerjaan bebas, eh, praktek di rumah, Bapak Ibu omsetnya 200 juta, nanti di sini 50% 100 juta, kemudian penghasilan itu sebagai PNS, eh, sebagai PNS, kemudian Bapak Ibu juga punya praktek di rumah sakit, jasa-jasa BLU, nah ini nanti akan masuknya di sini. Kolom 2, 404.681. Maka totalnya nantinya 504.681.000. Tinggal Bapak Ibu sendiri memilih PTKP-nya gitu ya. PTKP-nya bisa dilihat dari kategori ini. Ketika Bapak Ibu sebagai pribadi belum menikah, nanti PTKP-nya 54. Bapak Ibu menikah, nanti ada tambahan 4,5 juta. Kemudian Bapak Ibu sudah memiliki anak, maksimal 3 anak, maka tambahannya maksimal tambah 1 anak 4,5 juta, maksimal 3 anak.
Maka katakanlah misalnya Bapak Ibu eh, punya anak dua, maka 54 juta tambah 1,4,5 juta tambah 4,5 juta dikali dua karena memiliki anak dua gitu ya. Nanti totalnya 67,5 juta. Maka penghasilan kena pajaknya berapa? Nah, ini totalnya adalah 437,181 ribu. Gitu. Maka PPh turunannya berapa? Yaitu 78 juta. Nah, kemudian atas bukti-bukti potong yang Bapak Ibu telah terima di rumah sakit, nanti tinggal dikurangkan di sini. Gitu ya, akan otomatis 40 juta. Maka PPh kurang bayar SPT tahunannya Bapak Ibu semua adalah senilai 38 juta. Gitu. Ya, 38 juta nanti tinggal Bapak Ibu silakan centang di sini. Bahwa Bapak Ibu ada kegiatan usaha. Bapak Ibu ada kegiatan usaha, ya, kegiatan usaha nanti silakan dicentang di sini. Kemudian silakan diisi tanggalnya berapa, nama wajibnya apa ini sudah otomatis sebenarnya. Oke, kalau sudah tinggal diklik submit, ya. Kemudian ketika klik submit, nanti kita langkah selanjutnya akan melakukan kirim formulir SPT. Gitu ya. Ke formulir SPT nanti Bapak Ibu akan ada kode verifikasi. Nah, cara ngambilnya di mana? Nanti silakan ambilnya di emailnya. Ketika Bapak Ibu setelah ke download PDF-nya, nanti akan langsung otomatis terkirim kode verifikasinya. Silakan dimasukin kode verifikasinya, ya klik submit, maka Bapak Ibu akan berhasil. Nanti ada satu seperti ini, submit SPT berhasil. Cek email untuk tanda bukti penerimaan elektronik. Kalau sudah akan seperti ini, Bapak Ibu sudah berhasil melakukan pelaporan SPT tahunan dokter. Gitu ya. Sudah sampai dengan segitu. Ya, untuk terkait dengan penggunaan NPPN ini, Bapak Ibu, nama perhitungan penghasilan itu, sebagaimana saya sampaikan, Bapak Ibu ketika mau memilih pencatatan, maka Bapak Ibu wajib, ya karena Bapak Ibu sebagai pekerjaan bebas, sebagai dokter, wajib untuk mengajukan yang namanya NPPN. Ya, kami dorong untuk mengajukan permohonan PNPPN. Nanti silakan Bapak Ibu nanti bisa ke kantor, karena ini memang sistem sistem baru. Nanti pengajuan MPPN ini memang melalui sistem Cortex gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa ke kantor, nanti kami bantu cara pengajuannya seperti apa. Oke, eh, sampai seperti itu Bapak Ibu terkait dengan eh, perpajakan kedokteran. Kita tadi sudah sampaikan cara kita sudah coba belajar hitungnya seperti apa ya. Kemudian nanti berikutnya kita sudah coba untuk bagaimana cara pelaporan SPT tahunan dokter. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu kami membuka diskusi. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Oke, saya sampaikan saja Bapak Ibu jika ingin mau mempelajari lebih lanjut karena memang tidak bisa dipungkiri untuk dokter ini cukup kompleks perhitungannya, berbeda-beda. Takutnya Bapak Ibu misalnya bingung, pusing gitu. Nanti silakan Bapak Ibu sudah kami sampaikan di link tree-nya materinya terkait dengan perpajakan dokter. Kemudian saya juga sudah masukin CSV. Jadi Bapak Ibu nanti tidak perlu nanti mengisi manual gitu ya, baik itu harta, utang maupun bukti potongnya tinggal diisi saja di CSV nanti tinggal diimport gitu. Em, gitu ya. Nanti silakan di link tree-nya jangan lupa juga Bapak Ibu ke absensi. Nanti silakan melakukan presensi. Nanti disimpan saja. Nanti di presensi tersebut nanti ada nomor WA layanan kami. Jika ingin ada yang bertanya nanti silakan. Silakan Bapak Ibu kami membuka forum diskusi. Silakan. Pak Rizal tanya sebentar. Silakan Pak. Kalau di kantor pajak sepinya jam berapa? Rame banget, apalagi kalau besok bulan puasa lagi ya, itu mau lebaran gitu misalnya. Oke. Itu eh, agak-agak slow jam berapa ya Pak Rizal? Kadang lebih enak kalau langsung sama apa namanya?
sana gitu. Oke, begini Pak. Jadi memang kami sebenarnya walaupun rame, kami punya banyak ini Pak, eh, pelayanannya. Jadi ada beberapa. Ketika Bapak Ibu lapor SPT, nanti akan diarahkan ke tempat loket SPT. Ketika Bapak Ibu loket pendaftaran NPWP, nanti kan diarahkan loket NPWP. Ketika Bapak Ibu mau konsultasi, nanti diarahkan ke loket konsultasi. Jadi sebenarnya walaupun banyak, tapi sebenarnya petugasnya banyak, Pak. Jadi diharapkan sih sebenarnya tidak terlalu lama menunggu. Apalagi kan kalau misalnya menunggu bulan-bulan Maret, takutnya kan makin rame, Pak. Ya kan, orang pada berbondong-bondong lapor SPT. Nanti silakan di bulan-bulan ini saja untuk mengurangi volume kami juga dan memudahkan Bapak Ibu juga untuk melakukan pelaporan gitu. Itu Pak. Atau mungkin Nah, bisa pagi-pagi hari pun juga nggak masalah Pak. Biasanya sih belum belum pada banyak orang yang datang. Atau ini juga Pak Rahmat, kami juga nanti akan besok ya, nanti besok nanti dari tim KPP akan membuka layanan POTS pajak on the spot untuk yang di rumah sakit daerah RSUD Sumbawa. ke Manambai juga nggak Pak Rizal? Menambah Biasanya juga tetap tiap ya, tahun. Oh ya udah. menambah ya. Cuma mungkin Mbak Sabilta bisa infokan tanggal berapa yang rumah sakit Manambay? Jadi untuk yang jadwalnya untuk yang RSUD Sumbawa nanti besok ya, nanti silakan Bapak Ibu sudah mungkin sedikit mengerti ya. Alhamdulillah cukup banyak mengertinya gitu ya. Nanti bisa jadi gambaran ketika ada petugas pajak di besok harinya nanti bisa disampaikan eh, pertanyaan-pertanyaan atau Bapak Ibu bisa mengajukan nantinya sekalian pelaporan SPT-nya. Tanggal berapa? Udah. Oh ya. Oke, nanti disampaikan saja nanti ya untuk yang menambah. Tunggu saja infonya, Pak.
Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Atau karena bingung ya? Terlalu banyak ininya, perhitungannya kayaknya ya. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan ya, bisa saya kembalikan ke MC. Silakan, Mbak Sabilta. Baik, terima kasih banyak Mas Rizal atas materi yang telah disampaikan. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab Bapak Ibu dan materi yang sudah disampaikan Mas Rizal, apakah ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup pada acara pada hari ini? Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa melalui WA kami dan saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk dapat mengisi presensi yang sudah di link tree yang sudah saya kirim ke kolom chat. Dan di situ juga ada materi yang sudah disampaikan oleh Mas Rizal. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri acara pada pagi hari ini, saya selaku MC dan panitia memohon maaf apabila ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Saya akhiri acara pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.